Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak sunnahnya hingga nanti di yaumil qiyamah. Semoga kita semua yang di sini digolongkan, diakui menjadi umatnya, umat yang mendapatkan syafaatul ummah nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kedatangan tamu agung dari negeri jiran, yaitu Pangeran Datuk Daud. Semoga kedatangan beliau beserta rombongan Allah memberkahi pertemuan ini, khususnya di pesantren ini, memberikan kemanfaatan kepada kita semua, khususnya perjalanan program tahfidz di pesantren Musyaghil Quran ini. Dan yang kami muliakan ahlina al-kiram, Ustaz Muhammad Suhud Al-Hafidh beserta keluarga yang senantiasa kita tunggu-tunggu keberkahan daripada doanya. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama buka acara di pagi hari ini dengan keberkahan Ummul Kitab, yaitu dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi yang nas'aluka al-ijabah syu'ilillah lana wa lahumul Fatihah. Dan kami sampaikan marhaban ahlan wa sahlan kepada rombongan Pangeran Datuk Daud dari Malaysia, dan juga kepada para santri ikhwan dari asrama Arjamanik. Semoga pertemuan kita Allah memberikan keberkahan. Dan untuk acara selanjutnya yaitu pembukaan acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh santri kita. Ini adalah salah satu santri kita yang dari Aceh, dan beliau alhamdulillah telah menyelesaikan hafalannya kemarin di bulan Februari. Dan selanjutnya akan ada sambutan yang pertama dari Sahibul Bait Ahli Karim Al-Ustaz Muhammad Suhud Al-Hafidh, dan juga dari sambutan dari Pangeran Datuk Daud, dan yang terakhir ditutup dengan doa. Kepada Ananda Azwisyahdin untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit
أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang mulia yang saya hormati Pangeran Datuk Daud Awam bersama rombongan yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesekian kalinya alhamdulillah kita kedatangan beliau dan membawa keberkahan bagi kita semua insyaallah. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam bagi para kita semua, nikmatnya bersama dengan Al-Quran, nikmatnya menghafal Quran sehingga sampai saat ini Allah tetapkan iman dan Islam kita, sehingga kita tetapkan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu membersamai, untuk selalu menolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Yang kedua kalinya marilah kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa cahaya kemuliaan, cahaya keberkahan dan kelak yang akan memberikan pertolongan bagi kita di hari yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selamat datang Pangeran dan juga para rombongan. Berbicara pesantren ini memang kita betul-betul konsisten dalam pendidikan tahfidz Al-Quran. Yang pertama, kita berawal dari kesungguhan dalam menginginkan bahwa generasi muda kita bisa mendapatkan fasilitas yang cukup mudah dan gratis bisa menghafal Al-Quran. Oleh karena itu, saya sampaikan Pangeran bahwa pesantren kita ini adalah pesantren dari awal yang memang berbasis beasiswa, yang memang berbasis untuk para penghafal Quran yang betul-betul membutuhkan fasilitas pendidikan yang insya Allah dengan secara cuma-cuma free, yang ini didasarkan bahwa setiap orang menuju agama Allah itu indah jika saling melengkapi dan saling bersama-sama.
Jadi ada yang belajar, ada yang mengajar, dan juga ada yang membiayai, ada juga yang memfasilitasi tempatnya. Demikian itulah yang kami lakukan dari mulai tahun 2014. Pesantren ini kurang lebih sudah ada 435 santri yang sudah menghafal Quran di pondok ini dengan biaya free. Yang ini tentu merupakan perjuangan dari para guru-guru semua dan juga para pengurus khususnya di pesantren Usyatul Quran. Dan memang sampai saat ini juga kita masih memanfaatkan beberapa tempat yang tempat-tempat ini diantaranya adalah dulu rumah kemudian dipakai untuk tempat pendidikan dan tempat belajar para santri-santri. Sehingga dalam wacana dan rencana cita-cita kami, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita sudah mengawali ingin membebaskan lahan, dan kita sudah mengawali kurang lebih sekitar 4.900 meter, dan sisanya kita sedang berjuang insya Allah bersama-sama, yang nantinya akan didukung terus sampai lahan ini selesai dan sampai kemudian lahan ini bisa terbangun asrama, masjid, sekolah pendidikan yang berbasis iman dan adab, yang insya Allah di samping iman dan adab juga sekolah ini akan berbasis di mana tentu yang paling utama adalah menghafal Quran 30 juz, dan juga insya Allah para santri-santri ini dapat mengamalkannya. Amin. Dan kita sampai saat ini alhamdulillah masih konsisten, di mana program beasiswa ini terus kita canangkan dan terus kita galakkan. Insya Allah di bulan Mei bulan Juni kita juga akan membuka program santri baru, yang insya Allah pendaftarnya yang sekarang ini yang sudah mengisi atau yang sudah merencanakan kurang lebih ada sekitar 300 yang akan masuk di pesantren kita. Sehingga di dalam perencanaan ini semua insya Allah atas izin Allah semua akan mendapatkan program beasiswa. Dan oleh karena itu kita betul-betul mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dengan bersama-sama gotong royong. Alhamdulillah Allah menggerakkan Pangeran Datuk Dawud hadir di pesantren kita ini, mudah-mudahan yang nantinya juga akan melawat ke tanah yang sisa yang akan dibebaskan. Mudah-mudahan ini juga menjadi jalan, dan saya berharap dan berdoa kepada Allah, kami semua berdoa dan berharap kepada Allah, mudah-mudahan beliau ini menjadi jalan adanya proses pembebasan lahan. Insya Allah sisa ini akan beliau selesaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan saya kira awal yang saya sampaikan demikian. Pangeran mudah-mudahan nanti Pangeran akan juga menyampaikan sepatah dua kata untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Pada Pangeran Datuk Dawud untuk menyampaikan sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah dari segala dakwah ya para karim
Dia akan mengatakan saya akan ciptakan musik untuk kamu. Dalam banyak-banyak mikrofon yang ada di dunia ini, ratusan ribuan jutaan, tetapi mikrofon yang terbawah ini untuk saya bacakan. Kalau ia boleh bacakan, dia mengatakan untuk menerang keadaan kita, persatuan kita, silaturahim kita yang ada di sini. Jadi terlalu banyak nikmat yang Allah Ta'ala telah kurniakan. Ayat yang Allah telah bersumpah dengan kita, wallahi demi masa, bahwa masa detik-detik dalam kehidupan kita ini tidak ada beda. Masa di zaman Rasulullah SAW, masa di zaman Adam AS, masa di zaman para anbiya, masa di zaman ulama-ulama, masa di zaman kami, masa kita sekarang tidak ada beda. Yang bedanya Allah bersumpah dengan masa kita di dalam kerugian. Inna insana lafi khusr. Sebenarnya kita berada dalam kerugian. Jika masa kita tidak penuhi dengan penuh dengan manfaatnya, masa itu tidak ada bersama kita lagi. Masa itu hilang. Masa sentiasa mengejar kita. Kalau kita tidak berlari bersama masa, insya Allah kita akan terlepas. Kita akan terlepas dalam sejarah kehidupan kita yang kita khusus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas muka bumi ini sebagai khalifah. Adakah kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tiada, dengan kepakaan, dengan kemiskinan, untuk kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat masa yang ada ini kami dapat datang, dan insyaAllah supaya ini menjadi iktibar untuk kami, supaya kami tidak dikejar masa kami dengan penuh dengan kelalaian. Jadi dengan sahabat Al-Ustaz dan Hafiz Abdul sekalian dapat mengajar kami, menegur kami di mana silap kami, karena masa kami banyak diperuntukkan untuk mengimarkan kesejahteraan ekonomi. Jadi alhamdulillah yang pertanyaan yang saya jalinkan bersama pesantren ini dapat memberikan kami pada masa-masa yang sedang berlalu. Dan yakinlah bahwa dunia ini diserikan, dicahayakan oleh kamu semua ini yang berada di pesantren. Bukan hanya saja yang berada di pesantren ini, dunia bersama kita, sejarah bersama kita. Saya melihat ulama-ulama dulu yang menghidupkan perkembangan Islam. Saya melihat Empire Osmania dilahirkan oleh macam-macam ulama yang mengejar kepada mereka yang kuat dengan berdasar dengan hidup mereka untuk Islam. Jadi tidak ada bedanya mereka dengan kita ini kalau kita berusaha diri kita penuh dengan ilmu pengetahuan di dada kita, dan kita dapat menjadi bahagian ulama-ulama juga yang menghidupkan dunia ini dengan penuh sendiri. Jadi ilmu yang ada pada kita ini bukan hanya sekadar untuk didengar, bukan sekadar untuk dihiasi dengan kalimah-kalimah yang didinding, tapi ilmu yang ada pada kita ini ialah untuk mengimarkan dunia ini semuanya. Ayat Al-Quran yang pertama dari Allah turunkan ke atas muka bumi tidak menyatakan kita supaya kita bersedekah, tidak menyatakan kita supaya kita beramal, tidak menyatakan kita supaya taat, tidak. Ayat pertama Al-Quran diturunkan ke atas muka bumi ialah mementingkan ilmu pengetahuan. Iqra, 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 bacalah itulah ilmu pengetahuan. Ilmu kalau tidak ada dengan 5 perkara, kita tidak akan dapat ilmu itu. Pertama ialah dengan mendengar, dan kaum Eropah pun pendengaran amat penting di listener. Jadi kita orang baik pendengarannya. Sebab itu khutbah Jumaat kalau kita tidak mendengar khutbah, kalau kita melakukan tidur ataupun
belalai kata walaupun kita dengan bercakap dengan menyatakan diamlah dengan hutbah akan terhapus pahala Jumaat itu. Maknanya salah satu tidak tunggu pengetahuan ialah mendengar, kedua melihat dengan alam kita, dengan mata hati kita apa yang kita lihat. Ketiga dengan berdiam diri ketika orang bercakap, ketika orang beri ilmu. Kalau kita orang memberi ilmu kita bercakap maka tidak akan dapat. So maknanya kita benar berdiam diri. Yang keempat, kita kena mengamalkan apa yang kita dapat, apa yang kita dapat baca, apa yang kita lihat, apa yang kita berdiam diri dengan ilmu tadi, kita kena mengamalkan. Dan empat perkara yang disebut tadi tidak akan menjadi ilmu pengetahuan, walaupun kita melihat, walaupun kita mendengar, walaupun kita berdiam diri, walaupun mengamalkan, tidak akan terjadinya satu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan terjadinya bila kelima yang diamalkan, yaitu mengamalkan. Jadi inilah senjata-senjata yang telah diamalkan oleh orang Anbiya sampai sekarang yang menyebarkan. Kalau tidak terhapuslah. Dan janganlah dijadikan kita ini sebagai penghalang. Janganlah kita ini dijadikan satu pemutus. Janganlah kita ini dijadikan satu barrier untuk menghalang ilmu-ilmu pengetahuan yang tersebar ke alam dunia ini. InsyaAllah saya yang amat jahil dalam kehidupan yang terlalu banyak kehidupan dalam diri saya ini melihat saya dulu merupakan satu tempat yang saya dapat amanahkan diri saya untuk Tuhan Allah SWT dengan antum semua dapat menyembah dakwah, dapat mengenal setiap pelosok desa, pelosok lurah, pelosok negeri, pelosok negara itu. InsyaAllah saya datang dengan kalau 2-3 kali yang lepas saya datang karyawan dan teman-teman perjuangan. Kali ini teman seperjuangan yang baru juga, karyawan juga, karyawan yang keempat. Saya ini ekonomi saya. Setelah diri saya ibu bapa, setelah itu yaitu Alhamdulillah Ustaz Azhar Sulaiman. Ustaz Azhar Sulaiman bukan orang kebanyakan di Malaysia. Dia merupakan seorang artis, seorang pelakon, seorang yang terkenal di zaman gemilangnya dulu. Dan dia bersama kita dan juga merupakan menyanyikan hati saya. Orang yang pernah terkenal, pernah populer ketika dulu sanggup datang bersama saya meninjau melihat keadaan kita di sini. Dan di sebelah saya Ustaz yaitu Al-Fadil Ustaz Farid. Beliau satu ketika adalah seorang accountant yang pakar dalam bidang kewangan, khusus pernah bekerja di Qatar, di mana memegang satu industri ekonomi yang terbesar di dunia, itu bola ini permainan bola, dan dia yang mengira keuangan permainan bola. FIFA. Dia sebagai peneraja keuangan dalam FIFA, accountant juga sana. Jadi di sebelah karyawan kami ialah teman-teman perjuangan juga, Rahman dan Abdullah. Dan mereka melihat Islam dan teman-teman antum semua merupakan cermin bagi kita. Di mana kalau kita melihat diri kita tanpa cermin, siapa dah diri kita. Jadi antum semua ustaz merupakan cermin bagi diri saya dan diri rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah. Jadi kalau kita melihat masa yang ada pada kita terlalu sedikit. Benarlah Allah Subhanahu Wa Taala dengan firman-Nya, dengan kata-katanya. Masa kita ini terlalu sedikit. 1 jam, 1 tahun kita berapa menit saja perkiraan Allah Subhanahu Wa Taala. 60 tahun kehidupan saya sekarang ini hanya beberapa menit di akhirat. Jadi terlalu sedikit masa kita yang ada di dunia ini. Dan kita tidak tahu di mana kita berakhirnya. Adakah akhiran kita ini dengan husnul khotimah ataupun sebaliknya. Jadi dengan perjalanan kehidupan ini kami datang ke sini dengan perjalanan antum semua hafiz Al-Quran,
boleh diminati ramai. Mungkin dengan cara terbaru kita dengan pesantren kita mungkin dapat mengambil adik-adik kita yang baru lagi minat ke arah pesantren, minat ke arah pengajian agama, minat. Karena kita ini janganlah kita dijadikan pemutus ataupun penghalang kepada warisan Anbiya. Kalau kita merupakan penghalang pemutus warisan Anbiya, maka kita akan tercantik di dalam sejarah kehidupan kita. Kita tidak akan dapat satu yang terbaik di akhirat. Jadi insyaAllah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya sampai pada rekan saya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Suhud, saudara-saudara yang berada di pesantren, serta adik-adik yang dikasihi sekalian. Yang saya muliakan, yang berbahagia, yang mulia Pengirian Datuk Daud yang juga Chairman Syarikat Adab Capital Sdn Bhd, dan saya mewakili keseluruhan warga kerja di Kuala Lumpur Adab Capital Sdn Bhd ingin menyampaikan salam kasih sayang kami kepada semua adik-adik dan juga warga di pesantren ini. Semoga semuanya akan sentiasa dilindungi Allah SWT dan sentiasa diberkati segala usaha yang kita lakukan selama ini. Saya sebenarnya baru saja bekerja bersama Yang Mulia Datuk Pengirian lebih kurang 6 bulan begitu, dan selama 6 bulan ini adalah satu proses penghijrahan kepada diri saya sendiri. Saya masih lagi daif dalam bidang agama. Mungkin bukanlah di masa kecil dulu kurang sembahyang, tetapi bila ianya tidak dipraktis setiap hari, seseorang insan itu, seseorang muslim itu mungkin akan tergelincir ataupun jauh daripada tingkah sembahyang. Dan pada umur yang sudah hampir jejak 50 ini, saya mau kembali semula ke tingkah sembahyang dan mendekati diri semula kepada Allah. Berbeza dengan saya, dengan adik-adik yang di usia muda lagi sudah rapat dan mempelajari, mendalami ilmu agama itu dengan lebih dalam di usia yang muda. Jadi itulah bezanya antara adik-adik dengan Abang Azhar. Jadi bersyukur kepada Allah kerana Dia telah membuka hati adik-adik diberikan usia yang muda untuk mendalami bidang ini dan seterusnya menjadi insya-Allah pemimpin kepada agama kita dan menyebarkan syiar Islam bukan saja di Nusantara ini tetapi ke seluruh dunia. Ini bukanlah satu usaha yang pertama daripada Yang Mulia Pengirian Daud bekerjasama dengan institusi keagamaan, tahfiz, pesantren. Ini adalah salah satu lanjutan daripada usaha-usaha yang telah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Dan pertemuan dan kerjasama ini pastinya adalah satu ini semua kuasa Allah. Kerana saya bertanya kepada Yang Mulia Pengirian, bagaimana boleh mengenali sebuah sekolah tahfiz yang jauh di Bandung ini, bukannya di Bandung tapi lebih jauh dan jauh dari Malaysia. Jawaban beliau, inilah kuasa Allah mempertemukan dua kumpulan, dua manusia yang tidak mengenali antara satu sama lain, akhirnya bertemu. Jadi itulah kuasa Allah dan kita sentiasa harus beristiqamah dan sentiasa percaya bahawa setiap kesusahan, setiap kepayahan itu pasti ada kesenangan, dan itu sering diberitahu dan dibicara oleh Yang Mulia Pengirian kepada saya dan rakan-rakan yang lain. Jadi saya sangat bersyukur dapat saya dan Wafa dan rakan-rakan yang lain sangat bersyukur kerana diambil untuk bekerja bersama Yang Mulia Pengirian. Untuk kami bukan saja mendapat rezeki tetapi dapat membantu kami dan membimbing kami ke arah yang betul, pulang semula ke tingkah sembahyang, dan kami harapkan apa yang usaha yang dilakukan hari ini bukanlah yang pertama dan terakhir. Ianya adalah permulaan kepada satu era yang baru di mana Yang Mulia Pengirian akan bersama pesantren ini sehinggalah ke akhir hayatnya nanti.
insyaallah. Jadi dengan itu saya ucapkan selamat maju jaya dan teruskan usaha yang telah dilakukan dan akan dilakukan untuk mengembangkan dan menyebarkan lagi syiar Islam dan mendidik anak-anak kita, adik-adik kita untuk menjadi pemimpin Islam yang berjaya di masa depan. Berpeganglah kepada Al-Quran dan bukan pendapat sendiri. Itu saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar iki semut menang wifi. Alhamdulillah. Pakai wifi bisa. Iya. Juga secara besar ada yang juga menyampaikan DMB-nya pesan juga. untuk kita semua. kabel tunggal. Tentu yang paling penting adalah apa yang beliau sampaikan tadi, wal asr. Betul. Di masa itu kita adalah merugi hanya kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh dan kemudian saling menasihati satu sama lain. Inilah kita mendapatkan pelajaran yang cukup besar dan luar biasa. Insyaallah kita akan berniat untuk mengamalkannya. Insyaallah. Alhamdulillah di pertemuan pagi hari ini alangkah indahnya lalu kemudian kita lanjutkan dengan diskusi dan insyaallah tidak salah ya pangeran ya. Dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang ada saja apa adanya dan insyaallah ini adalah berkah karena disajikan dari para santri-santri kita insyaallah. Dan untuk selanjutnya barangkali kita sambil menikmati hidangan yang ada sambil kita berdiskusi santai sebelum nanti melawat ke tempat. Masih pada puasa? Sampai puasa. Jadi nggak perlu makan. Nggak apa-apa. Untuk biar untuk ini buka jadi insyaallah dan melawat tepat dan kita melawat tepat dan kita minta Assalamualaikum. Siapkan. Kita ucapkan kepada Pangeran Datuk Dawud yang saat ini telah memberikan rezeki bantuan pada kita semua. Mudah-mudahan rezeki yang beliau sampaikan ini sangat bermanfaat untuk perjuangan pesantren ini. Dan sesungguhnya apa yang menjadi perjuangan ini adalah juga menjadi pengalaman beliau. Dan tugas yang kita laksanakan ini juga adalah menjadi tugas beliau insyaallah. Dan kita mohon doanya para santri ya, kami nanti setelah ini akan melawat tanah yang sebagiannya sudah dibebaskan dan akan dibebaskan seluruhnya. Dan insyaallah yang nantinya tanah tersebut akan dibangun masjid dan juga pesantren dan juga tempat-tempat pendidikan yang nantinya akan menjadi sentralnya pusatnya pendidikan tahfidz khususnya di Bandung ini insyaallah. Dan itu akan menjadi amal dan menjadi wakaf beliau insyaallah. Barangkali itu yang kita sampaikan. Untuk selanjutnya kita kembalikan lagi kepada Ustaz Ahmad. Oh iya, boleh ada mungkin ya ayat-ayat favorit ya, ayat-ayat favorit mungkin yang terkecil
Ayo, Ini persis dengan sudah favorit. hafalannya baru 8 juz. 8 itu dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول والزور وإن الله لغفور غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون مما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسوا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. Masya Allah, alas ya. Baik, request Pangeran Datuk Daud untuk yang minta yang sudah selesai ya, yang sudah selesai. Alfi, bacakan murotal yang terkait dengan ayat perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Ini juga masuk ke bulan Rajab nih sekarang. Sekarang masuk bulan Rajab, bulan Isra wal Mi'raj. Ya. Tolong nggak usah pakai Quran ya, tanpa mushaf. Tanpa mushaf ya. Tanpa mushaf. Ya, ayo. Ini sekalian tes. Apa dia buka Al-Imam mau meninggal. Kalau ya, bacakan satu ayat dua ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته بآياتنا إنه هو السميع العليم إنه هو السميع البصير. Baik, bacakan ayat tentang silaturahim. Itu ada di surah An-Nisa ayat 1 ya. Ayat tentang silaturahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها
كان عليكم رقيبا. Baik, tolong bacakan ayat yang tentang berkaitan ekonomi. Bisa dibaca tentang surah ayat yang terkait dengan ekonomi ya, jual beli Al-Baqarah ya, Al-Baqarah yang satu halaman, yang satu halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil 'adl ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتموا صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأبنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Ada yang akan menyanyikan nasyid yang sama suka menyanyikan ya nasyid saya boleh ini Osama tadi bukan Osama bener ya.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. بشرى لنا إن المنازل على وفنحنا عنده أنجز وعده والبشر أضحاه علنا. بشرى لنا إن المنازل على وفنحنا عنده أنجز وعده والبشر أرحام علنا. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. بشرى لنا إن المنى زاد على وفنهنا وله أنجز وعده والبشر أرحام علنا. Alhamdulillah, begitulah nasib. Biasa memang di pesantren ini ada marawis. Kalau di Indonesia itu namanya marawis atau hadroh yang biasa dilaksanakan itu setiap hari apa? Hari Kamis, hari malam Jumat. Jika ada maulid itu sudah menjadi salah satu amalan biasa para santri. Baik, alhamdulillah. Insyaallah kita akhiri untuk acara kita pada hari ini. Kita tutup doa. Selamat bisa tutup dengan doa. Ya. Atau kita minta doa dari Ustaz ya. Dan musafir doanya diijabah. Doanya diijabah ya. Musafir salah satu doa doa yang paling diijabah adalah doanya di antara para musafir. Ya, ini musafir. Kita minta Ustaz bersama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, Kau berkatilah segala usaha yang kurniakan Kau. Kau limpahilah keberkatan dan kemuliaan di atas segala usaha yang Kujurahkan ini. Semoga apa yang telah Kulakukan ini akan mendapati keberkatan dan keredaan dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, Kau berilah kesejahteraan, kesehatan, dan juga Kau lindungilah adik-adikku, anak-anakku di pesantren ini, dan juga tenaga-tenaga pengajar yang ada, yang mendidik mereka supaya mereka menjadi insan yang berguna di suatu hari nanti, dan seterusnya menjadi pemimpin kepada umat Islam. Ya Allah ya Tuhanku, Kau berilah keberkatan kepada rumah tahfiz ini, sekolah tahfiz ini, pesantren ini, dan keseluruhan keluarganya. Ya Allah, Kau lindungilah kami semua dari segala kemungkaran dan juga asap api neraka. Ya Allah, aku mohon kepadamu, Kau lindungilah kami dengan kasih sayang, dan juga Kau lindungilah kami dari segala kemungkaran yang ada di dunia ini. Ya Allah ya Tuhanku, Kau lindungilah adik-adikku dan Kau jagalah kesehatan mereka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kita tutup acara ini. Untuk acara selanjutnya adalah kita diskusi ya untuk santri. Insya Allah setelah ini bebas ya, dan kita akan lanjutkan diskusi untuk tahap perencanaan di daerah Ciwidey. Kita akhiri dulu dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.